Nah, sampai di sini tuh teman-teman aku belum pada tahu kalau misalnya aku nih udah arisan dari UI. Oh iya teman-teman, nanti jangan lupa dijawab ya salamnya dan tonton video ini sampai akhir karena itu membantu aku banget dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku bakal nerusin perjalanan aku setelah aku ikut tes BMPTN kemarin gitu. Nah, jadi waktu itu aku inget banget, aku itu pulang main, terus Antang kakakku yang keempat nih sama aku lagi ada di ruang tamu gitu. Terus pas aku datang mereka kayak langsung, nih orang ini sini gitu. Terus di sana aku bilang kenapa gitu. Terus mama bilang kalau mama tadi abis ketemu sama mamanya teman SD aku, yang mana teman SD aku itu kerjanya di bandara gitu, sekolah penerbangan. Nah di sana mama langsung nawarin aku, Neng kalau misalnya Neng sekolah penerbangan aja mau nggak gitu. Terus di sana aku langsung bilang, nggak mau, pokoknya nggak mau mah nggak mau gitu. Aku menolak sebisa mungkin karena yang terlintas di pikiran aku ya pada saat itu, sekolah penerbangan harus pintar bahasa Inggris dong. Gak mungkin kan ketika nanti kita ngobrol sama orang luar gitu kan, kita nggak ngerti apa yang mereka inginkan gitu. Terus juga kayaknya harus cantik, harus A sampai Z gitu kan. So kayak pokoknya aku nggak mau gitu. Nah hari demi hari berlalu, mamaku tuh masih kayak nyuruh aku buat sekolah di penerbangan itu kan. Terus ya udah akhirnya aku kayak mikir lagi. Terus aku juga ingat kata-kata sih kayak gini, doa Allah itu terletak pada ridho orang tua, begitupun murka Allah terletak pada murka orang tua gitu. Di sana aku kayak aduh, aku takut kalau misalnya aku nggak bisa menuhin gitu kan apa yang aku inginkan. Terus ya udah akhirnya aku bilang ke mama, mah kalau misalnya mama ridho nih sekolah di penerbangan, insya Allah bakalan coba gitu. Terus kata mama, ya udah kalau gitu kan. Terus akhirnya waktu itu aku chat teman SD aku ini, dikasih kontaknya sama teman mamaku itu. Terus aku chat dia, terus aku sempat buka juga website dia, terus aku chat adminnya juga. Jadi aku tuh ngechat 2 orang teman SD aku sama admin sekolah penerbangan itu. Terus aku tanya-tanya tes apa aja yang bakal nanti tes ke teman aku itu, terus kayak susah atau enggak, terus ngapain aja, kerjanya gimana segala macam gitu. Nah waktu itu aku ngechat adminnya juga, terus ada jurusan apa aja. Terus mereka bilang kalau misalnya di kampus mereka itu ada 3 jurusan. Yang pertama ini ada pramugari atau flight attendant, yang keduanya ada aviation security atau AFSEC, atau kalau misalnya kalian ke bandara sih, kalau misalnya di X-ray ya, kalau kalian kayak ngelepas jaket mungkin atau tas, nah biasanya mereka tuh juga di situ. Tapi gak cuma di situ sih, masih banyak tempat yang lainnya juga gitu. Nah yang ketiga ini staff airline staff atau staff penerbangan gitu. Nah aku ini milih yang ketiga airline staff gitu, karena di sana tuh kerjaannya banyak gitu sih gitu kan. Maksudnya pilihannya tuh kayak bisa jadi staff ticketing, staff check-in counter, staff gate, passenger handling dan lain sebagainya gitu. Terus di sana aku juga nanya persyaratannya apa aja gitu kan untuk jadi airline staff ini. Terus juga aku nanya harganya juga kan, rinciannya gimana gitu. Jadi di kampus aku ini kita itu 4 bulan pendidikan, 2 bulan OJT, on job training atau magang gitu ya bahasa kitanya. Nah abis gitu aku waktu itu inget banget transfer, terus aku tes malam-malam juga. Nah waktu tes itu soalnya sih nggak gampang, gak susah, biasa aja kayak kita mau masuk SMA gitu sih, bahasa Inggris, matematika, terus psikotes gitu. Nah waktu itu aku selesai tes, aku langsung konfirmasi ke adminnya kalau misalnya aku ini udah selesai gitu. Terus adminnya itu bilang kalau misalnya nanti tim mereka itu bakal ngehubungin aku seminggu yang akan datang gitu. Terus inget banget seminggu kemudian aku ini pulang main lagi, aku cek HP karena HP aku ini aku taruh di kamar. Terus udah ada satu panggilan tak terjawab gitu. Nah di sana tuh aku kayak ya ampun nggak keangkat, aku takut nggak ditelepon lagi kan. Tapi di sana tuh alhamdulillah mereka nelfon aku lagi for twice gitu. Nah abis itu akhirnya aku angkat. Terus kayak mereka bilang lagi sibuk ya gitu kan, maaf ya ganggu waktunya sebentar gitu kan, basa-basi segala macam. Terus di sana sih tesnya nggak terlalu susah juga, bahasa Inggrisnya juga kayak aku masih bisa menjawabnya.
kayak masih basic-basic juga sih. Nah terus mereka infoin juga kalau misalnya pengumumannya ini sekitar seminggu ke depan juga gitu. Terus waktu itu aku lagi tidur siang, terus kan data HP aku matiin kan, terus pas aku nyalain itu udah ada email dari kampus aku ini kalau misalnya aku nih keterima. Senang sih alhamdulillah gitu kan, dikasih sama Allah kenikmatan terus menerus. Tapi aku bingung, ini aku udah bayar UKT UIN, aku juga udah masuk grup UIN, aku juga udah punya teman-teman banyak, dan aku juga udah buat ini nih, aku sempet buat ini juga, tapi aku nggak tahu itu namanya apa, lupa. Terus aku juga udah sempet cari kosan juga kan sama temanku, semuanya aku batalin gitu kan. Habis itu aku langsung bilang ke mamaku kalau misalnya aku pengen ke Pare gitu kan, karena waktu itu juga teman-teman SMA aku tuh sambil nunggu kuliahnya mereka pada les di Pare juga kan. Terus ya udah akhirnya aku bilang ke mama kalau aku mau ke Pare juga. Terus kata mama ya udah kesana aja gitu kan, belajar bahasa Inggris, dalamin lagi. Terus waktu itu sekitar akhir Agustus sih, aku ingat banget aku pergi ke Pare. Terus aku di Pare tuh Agustus, September, Oktober, ya 2 bulan. Aku akhir Agustus itu ke Pare, terus akhir Oktober tuh aku pulang waktu itu. Nah di Pare ini aku ambil kelas grammarnya di Kresna Institute, terus kelas speaking and listeningnya di PIS gitu. Nah sampai di sini tuh teman-teman aku belum pada tahu kalau misalnya aku nih udah arisan dari dari UIN. Soalnya mereka tuh mungkin ya ngiranya si Sarah kan bahasa Inggris, terus dia ke Pare, oh ya udah mungkin dia mau belajar gitu. Terus waktu itu sampai ada yang nanya temen aku ke aku kalau misalnya di Sasing itu gimana sih kuliahnya, terus pelajarannya apa aja. Nah waktu itu aku sampai tanya ke teman aku yang di Sasing juga, ke Lulu. Maaf ya Lu, waktu itu aku tanya ke Lulu, gimana sih Lu belajar di Sasing gitu kan, terus belajar apa aja. Terus aku copyin apa yang Lulu jawab ke teman aku yang nanya ini gitu. Saking aku tuh nggak mau orang-orang tuh tahu gitu kan, karena aku juga nggak pede sebetulnya sama diri aku sendiri, kayak ya ampun aku terima kok bisa gitu. Padahal pas persyaratan waktu daftar juga itu disuruh ngelampirin foto full body sama setengah body gitu. Tapi ya udahlah ya. Nah setelah pulang dari Pare aku langsung prepare buat pendidikan kan 4 bulan. Ya udah deh, sampai sana pun sebetulnya nggak banyak yang tahu juga sih, cuma emang mungkin ada beberapa yang kayak udah penasaran, kayak teman-teman UIN aku khususnya angkatan SMA aku kan ada juga di UIN Bandung kan. Terus mereka kayak, Sar lu di mana, kok kita nggak pernah ketemu sih gitu. Terus kakak kelas aku juga yang ada di UIN gitu kan, terus kayak pada bilang, Sar katanya mau meet up di mana gitu. Nah mungkin mereka juga udah pada penasaran gitu kan, kayak emang di mana sih sekarang gitu. Tapi aku tuh masih belum jawab kan, aku bilang aja sasing aku gitu aja terus. Nah terus abis gitu ya udah akhirnya aku pendidikan 4 bulan. Terus aku kerja gitu kan, alhamdulillah waktu itu nggak OJT, karena OJT ini bayar gitu. Jadi misalnya kita OJT di suatu maskapai, nah kita tuh bayar gitu ke maskapai tersebut gitu. Nah waktu itu aku alhamdulillah nggak OJT, aku langsung kerja. Tapi memang nggak langsung ke maskapainya sih, aku waktu itu kerja di launch umroh gitu, khusus untuk umroh dan juga haji di ruang tunggunya gitu, dan bagian resepsionis. Nah setelah itu 2 bulan baru aku resign, terus aku baru kerja di airlines sekarang gitu. Nah jadi buat teman-teman yang masih nanya-nanya sampai sekarang, mungkin bahkan ada yang belum tahu juga aku ini bukan pramugari ya, apalagi pramugara. Bukan banget. Nah aku nggak tahu sih, mungkin ini tuh nikmat dari Allah yang Allah kasih lebih, karena memang aku udah mensyukuri waktu itu untuk milih UIN bahasa Inggris, atau mungkin memang udah jalannya kayak gini gitu. Yang jelas pesan aku buat kalian sih satu aja, habibaka haunan ma asayakuna bagi doka yauman ma bagi doka yauman ma asayakuna habibaka yauman ma. Jadi cintailah sesuatu itu sewajarnya aja, karena kita nggak akan pernah tahu kalau suatu saat nanti sesuatu itu bakal menjadi orang paling kita tidak sukai. Begitupun bencilah musuh kita atau sesuatu yang kita tidak sukai itu sewajarnya, karena kita nggak akan pernah tahu juga suatu hari nanti tuh sesuatu tersebut bakal menjadi hal yang paling kita butuhkan atau bahkan kita cintai gitu. Dari mulai aku di pondok ini nggak suka bahasa Inggris, terus Allah dekatkan melalui teman aku ini yang milih aku segrup sama dia. Terus juga dari aku ikut bahasa Inggris, maksudnya kepilih bahasa Inggris, terus aku juga kepilih di sekolah penerbangan. Terus aku memang harus belajar bahasa Inggris gitu kan buat ngobrol sama orang asing.
dan juga aku memang harus ke Pare untuk mendalami bahasa Inggris tersebut gitu. Jadi dari sana aku bisa belajar sih bener-bener ketika kita membenci atau mencintai sesuatu itu bener-bener sewajarnya aja gitu. Nah mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Ambil baiknya, buang buruknya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada yang lupa. Makasih ya teman-teman buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel. Terima kasih.